Baik, ya Abu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Salam peduli bersama GPPAPN. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan satu program baru dari komunitas Gerakan Peduli Pendidikan Anak Polonias, disingkat GPPAPN. Pada program ini, kami akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan para narasumber kita terkait tentang dunia pendidikan di Pulau tercinta, Pulau Nias. Dan tentunya para narasumber yang hadir hari ini melalui virtual tentunya adalah mereka-mereka yang sudah expert di bidangnya. Pemirsa dimanapun berada, selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi membahas pendidikan di Pulau Nias. Saya, Taragea, dan rekan saya Lesman Bulel akan memandu diskusi kita hari ini bersama kedua narasumber yang sudah hadir. Adapun tema diskusi kita hari ini adalah guru yang berprestasi dalam menggairahkan minat belajar siswa di situasi COVID-19. Baik, kita akan menyapa narasumber kita satu persatu. Ada Pak Pajidu Bawamenewi, SPD MSI, sebagai guru berprestasi di tingkat kabupaten periode 2020. Ya Allah, selamat siang Pak Pajidu Bawamenewi. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Puji Tuhan, sampai hari ini sehat. Oke, keluarga baik juga Pak ya? Amin. Ya, puji Tuhan. Dan ada juga Ibu Guru Cantik kita hari ini, Ibu Ferimina Laia, SPD MPD, sebagai guru berprestasi periode 2020. Ya ho Ibu, selamat pagi. Ya ho Ibu Gia, selamat pagi juga, salam sehat. Ya Ibu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan, segar, sehat. Ya, puji Tuhan ya Bu. Oke, baik. Langsung saja kita akan membuka segmen pertama. Di segmen pertama ini kita akan berbincang-bincang selama 20 menit terkait tentang latar belakang profesi Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kita, narasumber kita yang keren luar biasa ini, ya. Dan pertanyaannya kami sudah menyiapkan Pak Pajidu Manewi dan Ibu Fermina. Di sini ada 5 pertanyaan di segmen pertama ini. Segmen pertama ini saya bertanya langsung ke Pak Pajidu, ke Ibu Fermina dulu. Karena jaringan Pak Pajidu Mamanewi agak kurang stabil ya. Sudah berapa lama Ibu Ferimina menjadi seorang guru, Bu? Ya, sejauh ini saya sudah mengabdi sebagai seorang guru 19 tahun. Ya. 19 tahun. Sudah 19 tahun. Ya. Sudah 19 tahun ya, Bu ya? Betul, 19 tahun. Ya, wow, luar biasa Bu, 19 tahun itu hampir mirip sama umur saya Bu. Itu pengabdian yang cukup luar biasa. Lesman penasaran, selama 19 tahun ini pernah merasa jenuh nggak sih Bu menjalani profesi seperti ini? Sebagai manusia kadang-kadang kita merasa jenuh juga, apalagi kalau misalnya banyak masalah khusus yang berkaitan dengan anak didik kita. Ya, kadang ada kejenuhan, apalagi seperti saya sekarang ini dari 2006 sampai sekarang, saya mengajar di satu sekolah, dan itu kan setiap hari saya mengunjungi tempat yang sama, bertemu dengan teman-teman yang sama. Sebenarnya kadang juga pengen berpindah di satu tempat ya. Kalau jadi guru masih tetap saya masih eksis, masih sangat suka sampai sekarang. Cuman ada kebosanannya karena setiap hari bertemu dengan teman yang sama, lokasi yang sama. Saya pengen sebenarnya juga tempat yang baru sih gitu. Tapi overall sebagai seorang guru semangat saya masih tinggi lagi sebagai seorang guru. Ya, ya luar biasa, luar biasa ya Bu. Selama kadang merasa jenuh juga sih ya, selama 19 tahun ya. Tapi ya luar biasanya Bu masih standby, masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, itu udah luar biasa banget Bu Ferimina. Ya. Ini Bu pertanyaan, ya ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah profesi profesi yang Ibu sedang jalan ini merupakan cita-cita Ibu sejak kecil gitu? Mungkin bisa di-sharingkan ke kita Bu. Ya, sebenarnya dari kecil dulu ya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang guru.
Maklum Ya, ya apa Bu? di tahun-tahun 2002, pokoknya 19-an itu kan keadaan ekonomi kita ya sangat tidak memungkinkan. Jadi saya sendiri tidak pernah bercita-cita atau berpikiran, oh nanti saya akan menjadi guru. Bahkan saat itu yang ada di benak saya, karena ada salah seorang bidan desa di desa saya yang berhasil, yang ada di benak saya saat itu, saya pengennya jadi bidan, bukan jadi guru sebenarnya. Jadi seorang Ah, bidan. Ya, ya, karena melihat penampilannya yang bersih, lalu saya takjub ketika dia mengobati masyarakat pada saat itu yang sembuh. Jadi itu yang terbersih di pikiran saya saat itu. Ininya jadi oke. hidup kita, ya gitu sih Jadi sebenarnya. jadi kita pikir kita saja yang mengalami hal yang sama, Bu. Kita juga pernah mengalami hal yang sama ya. Kadang-kadang kita pengen profesi ini tapi tidak kesampaian, Bu. Ya, tetapi kan semuanya Tuhan yang mengizinkan untuk diri kita ya. Ya Baik, apapun Bu. yang kita inginkan menjadi bidan misalnya cita saya sejak kecil. Tapi setelah Tuhan menginginkan saya sebagai seorang guru, ya saya harus mencintainya, saya harus melakukannya dengan baik. Bukan Wow. berarti bukan sebagai seorang bidan lalu saya melaksanakan tugas dengan setengah-setengah hati. Pokoknya selama Yes. jadi seorang guru 19 tahun, yang selalu saya ingat bahwa saya harus menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab semampu saya. Wow, luar biasa banget, Bu. Saya terinspirasi dari kata-kata Ibu, mencintai profesi sepenuh hati. Mantap, Bu. Ya, Terima kasih. Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya, Bu. Ya. Menurut Ibu Ferimina sendiri, apakah profesi guru ini membanggakan? Kalau misalnya iya, bagi Ibu, apa sih kebanggaan dari menjadi seorang guru? Menjadi seorang itu sesuatu hal yang sangat membanggakan. Mengapa? Karena itu profesi mulia yang bisa membuat anak didik kita itu bisa mencapai hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Mari kita bayangkan sekarang, apapun profesinya, apapun jabatannya sekarang ini, pasti semua berasal dari pendidikan. Dan pendidikan itu siapa pelakunya? Adalah guru. Dan yang terpenting lagi, kebanggaan saya sebagai seorang guru, ketika saya berpergian kemana-mana, saya pasti tidak akan mendapatkan kesulitan. Mengapa? Anak didik saya pasti akan selalu membantu saya ketika saya mendapatkan kesulitan. Dan itu menjadi kebanggaan bagi diri saya sendiri. Apalagi di akhir-akhir ini banyak siswa saya yang menang CPNS atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Ketika saya melihat mereka, itu menjadi kebanggaan dan membuat saya terharu menjadi seorang guru. Iya. Itu sih. Jadi sangat bangga menjadi seorang guru. Bisa menjadi bagian dari pencerdas dari generasi bangsa. Amin, Bu. Nah, saat ini sudah bergabung kembali Pak Fauzi Duhu. Halo Pak Fauzi Duhu. Suara kita terdengar, Pak Kocindu Bawamenewi. Ya, mungkin jaringan masih agak terganggu. Kita akan lanjut ke Ibu Ferimina dulu ya, sambil menunggu Pak Kocindu Bawamenewi. Bu, di sini kan kita lagi berbincang-bincang dengan guru berprestasi di masa situasi COVID yang lagi kita jalanin hari ini, Bu. Nah, apakah indikator KPI-nya lah, indikator ini Ibu dan Pak Kocindu Bawamenewi dikatakan sebagai guru berprestasi, Bu? Bisa nggak diceritakan ke kita, Bu? Mungkin ada banyak indikasi yang menunjukkan bagaimana seseorang itu menjadi guru berprestasi. Tapi bagi diri saya sendiri yang namanya guru berprestasi itu adalah guru yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik, guru yang berdedikasi tinggi, guru yang walaupun dalam keadaan COVID-19 seperti ini, dia masih bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang guru kepada peserta didiknya. Nah, bagaimana kan menjalankan tugas sebagai seorang guru di masa sekarang ini, di mana proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Saya sebagai guru mata pelajaran, sebagai wali kelas, saya selalu menjalin komunikasi dengan anak didik melalui WhatsApp. Karena itulah satu-satunya alat komunikasi yang bisa menyambungkan saya dengan siswa-siswa saya di SMP Negeri 1 Alasan. Dia masih
kita menjalankannya dengan baik. Ya. Nah, kalau kita lihat nih Bu, mungkin satu kabupaten lah ya di Nias Utara kita bicaranya ya sekarang. Tidak kan hanya guru itu tidak hanya 10 atau 100 Bu. Nah, yang menonjol nih, kenapa Ibu sama Bapak Haji Bumiamin Dewi ini bisa mendapatkan satu penghargaan yang cukup luar biasa ini Bu sebagai guru berprestasi. Satunya aja Bu, apa gitu kira-kira? Kita penasaran nih Bu. Ya, kita penasaran benar. Penilaian saya, dia itu layak menjadi guru prestasi karena dedikasinya yang tinggi. Kemudian dia memberi hati di tugasnya sebagai seorang guru di mana dia mengajar. Dan yang saya lihat waktu kami bertanding kemarin itu ya, waktu kami mengikuti lomba, dia itu memiliki pembawaan yang sangat tenang. Dan itu sangat menginspirasi saya sebenarnya. Sebagai seorang guru yang berprestasi itu sebenarnya, kita harus memiliki pembawaan yang betul-betul sejuk. Kadang-kadang saya ya sebagai seorang wanita, atau mungkin tidak pembawaan saya seperti itu ya, meledak-ledak, begitu bersemangat. Terkadang saya menyesal diri saya, kok saya tidak bisa menetralkan perasaan saya, emosi saya. Tapi saya melihat Pak Fauzi Duhu luar biasa. Luar biasa. Nah, dan itu kan menggambarkan kematangan jiwanya begitu ya. Jadi dia layak menjadi. Sangat setuju Bu, sangat setuju. Kalau saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, yang pertama itu harus memberi hati ya untuk pengabdian, termasuk untuk profesi seperti ini ya Bu ya. Mungkin yang lainnya itu hanya tambahan Bu. Betul. Ya, luar biasa Bu. Ya, kalau ada penghargaan, ada sebutan, itu bagi saya hanya tambahan saja. Ada banyak guru sebenarnya yang berprestasi dan memang kebetulan mereka tidak diikutkan dalam lomba tersebut. Bagi saya mereka juga adalah guru yang berprestasi di bidang. Wah. Mantap Bu. Bu, saya pengen tahu lagi nih Bu. Kalau pandangan Ibu, tadi kan Ibu sudah bilang menjadi guru itu memberi hati. Tetapi seringkali mungkin penghargaan yang diberikan terhadap guru itu kurang sebanding begitu misalnya Bu. Nah, bagaimana nih pandangan Ibu Feridina? Penghargaan seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh seorang guru? Apakah penghargaan dalam bentuk uang? Apakah penghargaan dalam bentuk pengakuan sertifikat? Kalau bagi saya sendiri, penghargaan itu selalu ada. Ya, tidak harus ada pengakuan, ada pengumuman, ada sertifikat. Penghargaan itu selalu ada, apalagi dari yang di atas. Dia selalu menghargai sekecil apapun yang kita lakukan. Dan penghargaan itu bisa kita dapatkan, kita bisa mendapatkan kepuasan batin ketika melihat orang lain berhasil, apalagi anak didik kita berhasil. Bagi saya itu adalah penghargaan luar biasa. Ya, tanpa harus ada pengakuan dari pemerintah, tanpa ada sertifikat. Itu sih sebenarnya penghargaan menurut saya. Sangat menginspirasi ya, Bang Lesman. Terinspirasi nggak? Saya sangat terinspirasi, bahkan terkejut nih mendengar kalimat yang keluar dari kata-kata Ibu Ferimina gitu. Ya, kalau bagi saya sendiri Bu, Pulau Nias bersyukur ya memiliki seorang guru seperti Ibu Ferimina yang luar biasa. Tuhan memberikan umur yang panjang. Amin. Dan kita berdoanya ya Bu, semoga diberi kesehatan sama Tuhan selalu gitu Bu, supaya pengabdiannya lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih, doa baik. Baik. Karena sekarang Pak Haji Bumiamin Dewi sedang terkendala dengan jaringannya ya. Dan segmen pertama ini Bu sudah selesai ya. Kita akan closing. Terima kasih banyak untuk sharingnya, latar belakangnya. Kita sangat terinspirasi. Dan kita akan melanjutkan nanti diskusi di segmen kedua. Dan tetap bersama kami.